Syahwat, sesuatu yang kecil, tapi bisa menenggelamkan seluruh lautan amal. Banyak salik tersesat bukan karena kurang zikir, tapi karena tidak kenal siapa yang sedang ia cintai, Allah, atau dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari Lentera Spiritual Inspirasi. Semoga hati ini dijaga dalam cahaya Allah. Ya Allah, bimbing kami agar tidak tertipu oleh nafsu yang memakai jubah makrifat. Amin. Sahabat Lentera, jangan lewatkan perjalanan hati ini sampai akhir. Karena kita akan menyelami rahasia paling halus dari perjalanan ruhani. Yaitu, ketika syahwat berwajah makrifat, dan makrifat berpotensi menjadi syahwat terselubung. Pernah ada seorang salik bernama Karim. Ia rajin khalwat, rajin zikir. Bahkan katanya sudah fana dalam asma Allah. Tapi suatu hari, hatinya terguncang. Bukan oleh setan, bukan pula oleh dunia. Melainkan oleh seorang perempuan yang datang ke majelisnya. Duduk di sudut, menunduk, tapi menebarkan cahaya yang aneh. Karim merasa itu bukan cinta duniawi. Ia yakin itu mahabbah ilahiyah, cinta ketuhanan. Ia berkata dalam hati, ini bukan syahwat, ini rindu ruh pada ruh. Namun, malam demi malam, pikirannya hanya tertuju padanya. Doanya berubah arah, zikirnya kehilangan rasa, dan ia pun mulai membenarkan bisikan hatinya. Apapun yang terjadi, toh semua gerak adalah kerja Allah. Sampai akhirnya, Karim tergelincir, dan ia baru sadar, bahwa syahwat bisa menyamar, memakai jubah makrifat. Sahabatku, inilah penyakit halus yang banyak menimpa para salik hari ini. Mereka bukan orang awam, mereka orang yang sudah menapaki jalan zikir, jalan tauhid. Tapi justru di situ, iblis menabur racun paling lembut. Syahwat bukan hanya urusan tubuh. Syahwat adalah dorongan nafsu terhadap segala hal yang memuaskan rasa ego. Bahkan ingin terlihat suci, itu bisa jadi bentuk halus dari syahwat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Zuyina linasi hubus sahawati minan nisa'i wal banina wal konatiril mukontoroti minas sahabi wal fidoti wal khailil musawamati wal anami wal harti. Zalika mataul hayatid dunya, walahu, indahu, husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat. Surah Ali Imran, 14. Perhatikan, Allah tidak hanya menyebut wanita, anak-anak, harta, atau emas. Tapi, kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yang dimaksud kalimat tersebut adalah syahwat, artinya rasa cinta terhadap kepuasan ego, dalam bentuk apapun. Syahwat bisa berupa ingin dihormati, ingin diakui, ingin dianggap telah sampai. Dan lebih berbahaya lagi, syahwat bisa menjelma melalui rasa, telah dekat dengan Tuhan. Tapi tahukah kamu, inilah jebakan paling rumit dalam dunia makrifat. Ketika rasa dekat dengan Allah justru menjauhkan kita dari Allah. Bayangkan, ketika seorang salik sedang zikir, tapi hatinya berkata, akulah yang sudah mengerti rahasia Tuhan. Maka disitulah iblis tersenyum. Iblis tidak takut pada zikirmu. Yang ia tunggu adalah, saat engkau merasa, aku lebih tahu dari orang lain. Dan celakanya, ketika syahwat terselubung ini tumbuh, ia akan mencari pembenaran dari kalimat suci. Bahkan berani mengatakan, kalau aku berbuat dosa, bukankah itu juga takdir Allah? Nauzubillah. Disinilah seseorang mulai tersesat di jalan hakikat. Sahabatku, hakikat bukan alasan untuk membenarkan dosa. Justru semakin tinggi makrifat seseorang, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Orang yang benar-benar mengenal Allah, tidak akan berani bermain-main dengan larangan Allah. Karena ia tahu, di balik setiap larangan,
ada kasih sayang yang sedang melindungi. Mari saya ceritakan tentang syahwat yang menyamar dalam maksiat. Ada kisah nyata, ada seorang salik yang berkata, "Secara syariat aku salah, tapi secara hakikat, ini kerja Allah." Maka aku katakan padanya, "Benar, semua gerak adalah dari Allah. Tapi engkau keliru dalam memaknai kehendak Allah. Ibarat ombak yang digerakkan angin. Kalau ombak menghantam kapal, apakah ia bisa berkata, 'Bukan aku, tapi angin'?" Hakikatnya, ia tetap bertanggung jawab atas benturannya. Begitu pula manusia, kita adalah makhluk yang diberi kesadaran. Bukan sekadar alat gerak tanpa ruh tanggung jawab. Ketika seorang salik berzina, ia sedang menukar cahaya makrifat dengan bara nafsu. Ia menodai cermin hatinya yang seharusnya memantulkan wajah Allah. Maka jangan pernah berkata, "Ini Allah yang menggerakkan aku berbuat dosa." Karena kalimat itu bukan kalimat orang arif, melainkan kalimat orang yang kalah, tapi tak mau mengaku kalah. Dan disinilah, banyak para salik tergelincir tanpa sadar. Mereka tidak jatuh karena godaan, tapi karena rasa paling tahu tentang Allah. Ketika syahwat mengambil bentuk spiritual, ia bisa tampak seperti cinta. Padahal itu nafsu yang ingin merasakan kenikmatan halus. Kenikmatan merasa dekat, merasa tahu, merasa terpilih. Padahal dalam makrifat sejati, tidak ada lagi rasa memiliki apapun. Yang ada hanyalah keheningan, di mana bahkan rasa "aku mengenal Allah" pun lenyap. Itulah fana, dan fana tidak bisa dicapai oleh hati yang masih sibuk dengan keinginan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak amal kita dilakukan bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapat rasa nikmat ruhani. Syahwat dunia bisa dihindari, tapi syahwat spiritual jauh lebih sulit disadari. Bayangkan, jika hari ini Allah memanggil kita, dan ternyata seluruh zikir kita hanya untuk memuaskan rasa, "Aku sudah sampai." Sungguh, itu lebih berbahaya daripada dosa yang dilakukan orang awam. Karena di balik jubah zikirnya, tersembunyi keangkuhan yang halus. Tapi di balik semua ini, ada kabar gembira, bagi mereka yang mau kembali jujur kepada Allah. Sahabat Lentera, mengendalikan syahwat bukan berarti mematikannya. Syahwat itu seperti api, jika dikendalikan, ia menerangi. Jika dibiarkan, ia membakar. Maka, kendalikan dengan zikir, kendalikan dengan rasa malu kepada Allah, kendalikan dengan ilmu, dan jadikan syahwatmu kendaraan menuju fana, bukan batu sandungan, yang menjatuhkanmu ke lembah angan-angan. Jangan tertipu oleh kalimat hakikat tanpa akhlak. Sebab ilmu tanpa adab hanyalah jalan pintas menuju kesesatan. Dan makrifat sejati, adalah ketika engkau tidak lagi berani merasa tahu. Ya Allah, lembutkan hati kami agar tidak sombong dalam ibadah. Sucikan syahwat kami agar menjadi tenaga menuju ridha-Mu. Dan jadikan setiap langkah kami hanya karena Engkau semata. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menemani perjalanan hati ini. Sebarkan video ini agar lebih banyak jiwa yang terselamatkan dari tipuan nafsu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan agar cahaya ini terus mengalir sebagai amal jariah. Tulis komentar untuk berbagi pengalaman atau sekedar memberi salam sebagai tanda terhubung. Sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya. Dalam Lentera Spiritual Inspirasi, di mana setiap kata bukan sekadar suara, tapi bisikan hati menuju Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.